Sebagian dari orang-orang soleh ada yang menghatamkan Al-Quran, teman-teman, dalam sepekan. Ada juga yang menghatamkan Al-Quran ini dalam 10 hari. Mereka tidak hanya menghatamkan Al-Quran dengan melihat mushaf saja, tapi juga membaca Al-Quran ketika melakukan sholat Qiyamul Lail. Inilah bulan Ramadan, bulan seharusnya lebih bersemangat lagi untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Bilal TV. Kabar baru dari majalah Bilal. Majalah Bilal edisi 1 sampai 13 kini tersedia kembali. Teman-teman yang baru dapat majalah Bilal edisi baru bisa juga loh dapetin edisi-edisi lama. Insya Allah semua ada. Hubungi agen di kotamu ya, atau pesan di toko online. Buruan ya, jumlahnya terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, teman-teman, apa kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum mendengarkan kisah orang soleh ini, yuk kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Para ulama dahulu sangat dekat dengan Al-Quran. Apalagi Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi para ulama tersebut. Sebelum Ramadan tiba, para ulama tersebut sudah mempersiapkan diri, teman-teman, untuk menghadapi bulan Ramadan. Tiada hari yang dilewatkan kecuali hari-harinya diisi dengan Al-Quran. Imam Syafi'i pada saat bulan Ramadan itu bisa menghatamkan 60 kali hatam Al-Quran, teman-teman. Jadi seharinya Imam Syafi'i menghatamkan berapa kali, teman-teman? Ya, betul. Menghatamkan 2 kali hatam. Luar biasa. Pun sama, Imam Abu Hanifah pun melakukan hal yang sama seperti Imam Syafi'i tadi. Ibnu Abdul Hakam berkisah tentang Imam Malik. Ia berkata bahwa apabila masuk bulan Ramadan, Imam Malik biasanya meninggalkan membaca hadis dan majelis-majelis ilmunya. Kenapa coba teman-teman? Karena sang imam ingin mengkhususkan diri untuk membaca Al-Quran, melihat mushafnya langsung. Dan katanya, kata sang imam, ini adalah bulan Al-Quran. Tidak pantas ada perkataan yang lain selain menyibukkan diri dari membaca Al-Quran. Itu luar biasanya, teman-teman. Bagaimana para imam berinteraksi dengan Al-Quran saat bulan Ramadan. Hal yang sama konon juga dilakukan oleh Imam Ahmad, teman-teman. Imam Ahmad bin Hambal, konon ketika Ramadan masuk, beliau meninggalkan semua majelis fatwanya. Beliau diam di masjid untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Az-Zuhri rahimahumullah, ketika Ramadan masuk, beliau berkata bahwa ini adalah bulan Al-Quran dan bulan memberi makan orang yang membutuhkannya. Sebagian dari orang-orang soleh ada yang menghatamkan Al-Quran, teman-teman, dalam sepekan. Ada juga yang menghatamkan Al-Quran ini dalam 10 hari. Mereka tidak hanya menghatamkan Al-Quran dengan melihat mushaf saja, tapi juga membaca Al-Quran ketika melakukan sholat Qiyamul Lail. Inilah bulan Ramadan, bulan seharusnya lebih bersemangat lagi untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Inilah semangat Ramadan, teman-teman. Semangat Al-Quran. Berlomba-lomba menghabiskan waktu bersama Al-Quran. Teman-teman, para ulama, orang-orang soleh sangat menikmati sekali bagaimana mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini bersama Al-Quran. Sehingga akan sangat bahagia, akan sangat senang ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran, ada yang sepanjang waktu, ada yang membaca Al-Quran selepas badak subuh di masjid, teman-teman. Ada juga yang membaca Al-Quran setelah sholat duha.
Bahkan ada juga yang membaca Al-Quran ketika mengisi perjalanan ke tempat yang ditujunya. Di dalam kendaraan membaca Al-Quran. Dan banyak juga yang menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran sambil menunggu tokonya. Intinya bagaimana Ramadan ini dipenuhi setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detiknya dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran memberikan ketenangan sahabat-sahabat. Dan dalam membaca Al-Quran, kita harus sangat memperhatikan adab-adabnya. Al-Quran ini kalamullah, perkataan Allah, kayak gitu ya. Para sahabat Rasulullah SAW dulu mempelajari Al-Quran dengan perlahan-lahan. Mereka mempelajarinya, menghafalnya, dan tidak menambah hafalannya sebelum para sahabat ini betul-betul menghafal 10 ayat tadi, memahami maknanya, kemudian mengamalkannya. Ali bin Abi Thalib berkata, teman-teman, ketahuilah tidak ada kebaikan dalam ibadah kecuali dengan ilmu. Dan tidak ada kebaikan dalam ilmu kecuali dalam pemahaman. Dan tidak ada kebaikan dalam Al-Quran kecuali dengan tadabur. Bulan Ramadan ini adalah bulan bertabur pahala, teman-teman. Sehingga jangan sampai waktu kita terlewatkan. Isilah setiap detiknya dengan membaca Al-Quran. Bisa dengan membaca mushaf, atau membaca artinya saja, terjemahnya saja, teman-teman. Juga bisa dengan memaknai makna-makna dari ayat yang kita baca, atau juga dengan menambah hafalan Al-Quran kita, teman-teman. Semoga bulan Ramadan ini kita semakin dekat dengan Al-Quran, seperti dekatnya para ulama soleh tadi, para imam mazhab tadi, gitu ya. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, gitu ya, yang semakin dekat dengan Al-Quran ketika bulan Ramadan tiba. Semangat bulan Ramadan, semangat Al-Quran. Mudah-mudahan kisah tadi menjadi penyemangat teman-teman untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dengan penuh semangat. Semangat teman-teman, semangat selalu ya. Takbir, Allahu Akbar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.